Hai sahabat sejarah fakta, kenapa ada mitos larangan menglegenda di masyarakat, khususnya suku Sunda? Kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa? Yuk kita kulik sesuai cerita sejarah yang beredar dari cerita rakyat. Bagi sebagian orang, pernikahan antar suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh perkara. Sejatinya, hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun isyarat. Walaupun mitos ini merupakan legenda, namun bagi beberapa generasi milenial saat ini, mitos larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa ternyata masih menjadi sebuah momok dan bahasan yang seru. Mitos ini diketahui muncul setelah tragedi Perang Bubat yang terjadi pada 1357 Masehi, atau sekitar abad ke-14. Mitos larangan pernikahan Jawa dengan Sunda ini berawal dari sejarah Perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dari Tanah Jawa dan Kerajaan Pajajaran dari Tanah Sunda. Perang Bubat yang terjadi pada masa Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk. Kala itu, bermula ketika sang raja berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri kerajaan Pajajaran Sunda. Hayam Wuruk jatuh cinta pada sang putri dari kerajaan Pajajaran, setelah melihat lukisan seorang seniman bernama Suhim Prabangkara. Dyah Pitaloka yang merupakan putri kerajaan Pajajaran Sunda yang kecantikannya luar biasa, membuat Raja Hayam Wuruk berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Hayam Wuruk, Raja Majapahit mungkin dengan didasari alasan politik juga, dan jatuh cinta ingin menjadikan putri Citrarasmi, Pitaloka, sebagai permaisuri. Dyah Pitaloka adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Pajajaran Sunda. Pati Madu pun jadi mak comblang dari Majapahit, datang ke Kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar putri Dyah Pitaloka dalam suatu pernikahan kerajaan. Kerajaan Majapahit lantas mengirim surat lamaran pada Maharaja Linggabuana. Di pihak Kerajaan Pajajaran Sunda, perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya pada waktu itu. Raja Pajajaran Sunda, dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk menikahkan putrinya Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit, serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Setelah ada jemputan dari pihak Kerajaan Majapahit, rombongan Kerajaan Pajajaran Sunda kemudian berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima di Pesanggerahan Bubat. Akan tetapi, Gajah Mada Mahapati Majapahit pada waktu itu ingin mewujudkan sumpah palapanya. Dengan rencana licik-picik tanpa sepengetahuan Raja Majapahit Hayam Wuruk, Gajah Mada malah memandang ini semua sebagai kesempatan emas untuk menyerang menaklukkan Kerajaan Pajajaran Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit. Karena pada waktu itu, hanya Kerajaan Sunda yang belum ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit di Nusantara ini. Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada, yang mesti menundukkan menaklukkan semua kerajaan yang ada di Nusantara ini di bawah kemaharajaan Majapahit. Gajah Mada pun adu mulut dengan Raja Pajajaran Sunda Prabu Maharaja Linggabuana, bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit Hayam Wuruk, sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Linggabuana pun amat murka mendengar perkataan itu, dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini, karena tidak sesuai dengan lamaran yang diperintah oleh Raja Majapahit yaitu Raja Hayam Wuruk, melamar Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisurinya. Mahapati Gajah Mada dan Maharaja Prabu Linggabuana berselisih. Tegang pun tidak dapat dielakkan lagi. Suasana semakin memanas. Dengan lantang sambil teringat dengan sumpah palapanya, Mahapati Gajah Mada menyuruh semua pasukan prajurit Kerajaan Majapahit menyerang rombongan Kerajaan Pajajaran Sunda. Akhirnya, perang pun terjadi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran Sunda.
Akibat serangan itu, rombongan kerajaan Pajajaran Sunda yang hanya diiringi sedikit pasukan dan kurangnya persiapan, kalah telak oleh kerajaan Majapahit. Semua anggota keluarga Dyah Pitaloka, beserta rombongan pasukan kerajaan Pajajaran Sunda meninggal dunia, karena tidak kuasa menahan kesedihan, dan hati yang remuk redam. Sang putri Dyah Pitaloka, untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya, Dyah Pitaloka pun berikrar, tidak jadi menikah dengan Raja Hayam Wuruk, dan justru melakukan tindakan bunuh diri. Kematian Dyah Pitaloka, diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh masyarakat Sunda, kematian sang putri dan Raja Sunda, beserta rombongan kerajaan Pajajaran Sunda dihormati, dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Dengan tewasnya anggota keluarga kerajaan Pajajaran Sunda, Pangeran Niskalawantu Kancana yang ditinggal di istana, kemudian diangkat jadi penerus tahta kerajaan Pajajaran Sunda. Peristiwa itu merusak hubungan kedua kerajaan, antara kerajaan Pajajaran Sunda dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Pajajaran yang dipimpin Raja Niskalawantu menegaskan, untuk melarang penduduknya menikah dengan orang dari luar kerajaan, terutama dari kerajaan Majapahit yang berada di Pulau Jawa. Dari situlah muncul mitos yang melegenda turun-temurun sampai sekarang. Kenapa orang suku Sunda tidak boleh menikah dengan suku Jawa? Jangan lupa sahabat Sejarah Fakta, subscribe untuk mendukung channel Sejarah Fakta, agar terus maju berkembang, dan mendapatkan notifikasi video terbaru Sejarah Fakta. Terima kasih.